Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana hari ini semangat? Semangat. Semangat. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Dinda. Siapa? Dinda. Dinda. Dinda kemana anak-anak? Sakit. Ya, yang hari ini sakit, mari kita doakan semoga cepat sembuh dan dapat mengikuti pelajaran seperti teman-temannya. Begitu ya? Didoakan ya? Oke. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya mujibas sya'irin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita pada kali ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu-lagu nasional kita agar pada pembelajaran pagi ini kita akan menjadi lebih semangat. Semangat ya? Nggih. Kok loyo kabeh? Semangat ya? Ya, bagus. Ayo, mari kita berdiri. Renggangkan otot-otot kita dulu. Mari kita bersikap sempurna menyanyikan lagu 17 Agustus atau Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan kita tetap setia, membela negara Indonesia.
Oke, duduk kembali. Oke, anak-anak, materi kita pada kali ini adalah minuman yang halal dan yang Haram. haram. Sebelum kita mulai memasuki materi ini, mari kita mengingat kembali materi yang minggu kemarin. Yang minggu kemarin tentang apa anak-anak? Makanan halal dan haram. Makanan yang halal dan yang haram. Siapa yang tahu pengertian apa makanan halal? Makanan yang baik dikonsumsi menurut syariat Islam. Ya, makanan yang boleh dan baik dikonsumsi menurut syariat Islam. Kalau yang haram, makanan yang haram apa? Makanan yang tidak boleh dimakan menurut dikonsumsi menurut syariat Islam. Islam. Siapa yang tahu contohnya makanan yang halal, angkat tangan. Ada yang tahu contohnya? Ayo, yang halal apa coba? Nasi goreng. Ada lagi yang tahu siapa? Apa? Sayur sop. Apa? Daging apa? Rendang apa? Rendang sapi. Rendang sapi halal atau haram? Halal. Halal. Ada lagi siapa yang tahu makanan yang halal? Ayo, Bapak. Makanan apa? Ayam. Boleh atau tidak ayam? Boleh. Kalau siapa yang tahu sekarang makanan yang haram apa? Yang kemarin apa? Daging babi. Daging babi. Apa lagi? Daging anjing. Apa lagi? Daging kodok. Apa lagi? Siapa yang tahu yang haram? Apa? Daging kucing. Apa lagi? Daging. Ya, itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Ya, ternyata kalian masih ingat ya anak-anak ya. Oke. Sekarang mari kita mulai pembelajaran yang pada hari ini babnya adalah bab Minuman yang halal. minuman yang halal dan yang haram. Kira-kira apa kalian sudah tahu apa pengertian minuman yang halal itu? Ada yang tahu pengertiannya kira-kira? Ayo, ada yang tahu pengertian makanan minuman yang halal? Ya sama kayak yang makanan itu. Kalau minuman itu ya minuman yang halal Semua jenis yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan, walaupun bahan dasarnya adalah air seperti kopi, teh, es jus, dan lain-lain. Nah, itu pengertiannya seperti itu. Jadi pengertiannya adalah segala bentuk minuman yang terbuat dari air yang tidak membahayakan, yang halal menurut syariat Islam. Itu yang boleh dikonsumsi. Baik. Selanjutnya, apa dalilnya kita boleh mengkonsumsi minuman yang halal itu? Nah, itu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Artinya, Allah segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Surat Al-A'raf ayat 157. Nah, itu dalilnya anak-anak ya. Dalilnya ini, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Kemudian itu yang dari Al-Qur'an, yang dari hadis ini dibaca.
kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haramun. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, ayo sekarang kita perhatikan gambar itu anak-anak. Ayo, siapa yang tahu? Yang ini apa? Jus. Terus yang kanan tengah itu apa? Kopi. Terus teh. Yang bawah kiri dawet. Terus yang tengah itu yang bawah? Sari tebu. Sari tebu. Kemudian yang kanan apa? Wedang jahe. Wedang Jahe. jahe. Ayo, kira-kira itu mana yang haram? Ada enggak itu yang haram minuman-minuman itu? Enggak ada. Itu semua minuman yang halal. Karena terbuat dari air yang halal untuk dikonsumsi. Kemudian, nah ini, diperhatikan. Ada 4 kategori jenis minuman yang boleh dikonsumsi. Yang pertama adalah semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Nah, itu boleh dikonsumsi. Contohnya apa? Air yang tidak membahayakan. Air putih itu boleh dikonsumsi. Kemudian yang kedua, air yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan. ayo, siapa yang tahu ini kira-kira apa? Hah? Lek arak jelas nggak boleh dikonsumsi. Sampean pernah melihat cuka untuk masak itu? Cuka yang kecut itu? Nah, itu asalnya berasal dari arak, tapi difermentasi menjadi cuka. Kalau arak memabukkan apa enggak? Memabukkan. Tapi kalau cuka memabukkan enggak? Enggak. Menambah kelezatan makanan. Meskipun yang asalnya dari bahan yang memabukkan, contohnya arak, tapi difermentasi menjadi cuka yang tidak memabukkan, itu hukumnya menjadi halal, boleh dikonsumsi. Itu ya. Terus yang ketiga, air bukan berupa najis atau terkena najis. ayo, sampean tiba-tiba dari gelas gitu, kemudian ada air, kemudian ada gelasnya ditaruh di gelas, tapi dicemplungi telek pitik. Nah, itu halal apa haram? Haram. Karena apa? Terkena najis. Contohnya seperti itu. Ada minuman tapi kecemplungan telek pitik, kecemplungan telek cecak. Itu boleh diminum apa tidak? Betul. Tidak boleh. Betul. Kemudian yang keempat, air yang suci yang didapat dengan cara halal. nah, air yang didapatkan dengan cara tidak halal menjadi tidak boleh untuk diminum. Contohnya bagaimana? Ayo, ketika sampean ngowelak pol, ya, ngowelak pol, kemudian koncone duwe es teh, kemudian sampean jaluk, dirampas, itu halal apa enggak? Dadin? Haram, tidak boleh, karena cara mendapatkannya dengan cara tidak benar cara mendapatkannya. Itu ya. Tuh, ada 4 itu diingat-ingat. Yang pertama adalah yang halal apa saja? Semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, air yang tidak memabukkan walaupun sebenarnya pernah memabukkan. Contohnya apa? Cuka. Yang ketiga, kan berupa najis atau terkena najis. Contohnya, air yang terkena apa? Kotoran. Itu haram apa halal? Haram. Baik. Terus yang keempat, air yang suci yang didapat dengan cara halal. iya. Lek yang haram itu banyune
oleh teko nyolong. Itu enggak boleh, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini bagaimana caranya membiasakan kita mengkonsumsi minuman yang halal. Yang pertama adalah membeli minuman dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual minuman yang halal. Kemudian apabila membeli minuman hendaknya membeli di tempat yang orang muslim. Jika terpaksa membeli pada orang yang non muslim, dipastikan minuman tersebut diperoleh dan diproses secara syariat Islam. Terus yang ketiga, silakan dibaca. Mendapatkan minuman dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Ya, terus. Membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi maupun korupsi. Nah, itu tadi ya toh yang saya jelaskan di awal tadi. Terus. Menghindari meminum minuman yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi minuman tersebut. Misalnya khamar. Khamar itu apa? Arak. Minuman keras. Kalau yang di Indonesia contohnya apa? Khamar itu bir, terus apa lagi? Apa? Amer. Hah? Amer. Orang tua, apa lagi? Amer. Amer, terus apa lagi? Anggur merah. Hah? Nah, itu tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang terakhir, Bergaul dengan orang yang baik sehingga terjaga dari minuman yang haram. Baik. Terus. Nah, ini yang penting anak-anak. Jadi untuk membuat kita menjadi mengikuti Rasulullah, ini ada berapa ini? Contoh yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita dalam setiap kita minum. Yang pertama adalah mengambil dan memegang gelas dengan tangan kanan. Ayo coba dicontohkan. Memegang gelas dengan tangan kanan piye? Lek ngambil minuman piye? Ngene. Gelasnya mau ini, terus disokni banyu. Terus ngene. Iya. Hah? Boten. Iya apa enggak? Ini terus ngene. Ini bener apa salah? Karena apa? Memegang dengan tangan kiri. Yang benar bagaimana? Yang benar bagaimana? Ya. Terus diisi air, kemudian ya. Selanjutnya adalah mulai selalu dengan membaca Bismillah. Jadi sebelum minum membaca Bismillah. Kemudian yang ketiga, jadi lek ngombe ku ora oleh, Cak. Jadi satu gelas moro. Sapa sing biasa ngombe ngono? Ada? Jadi kalau minum itu satu kali. Terus ngambil apa? Nafas. 3 kali nafas. Jadi minum baru minum lagi. Biasanya ngono apa langsung gluguk-gluguk? Gluguk-gluguk. Waduh. Besok kalau minum dirubah ya caranya ya. Caranya bagaimana? Sedikit 1 kali berhenti dulu. Ya enggak saya dihitung nafasnya berapa tapi dikira-kira saja ya. Berhenti dulu 1 kali. Terus yang E. Hindari minum sambil berdiri dan minum dari mulut timbal. Nah, ini tadi contohnya ya salah bener saya begini. Salah apa bener? Salah, karena saya masih posisi berdiri. Jadi ngambil air dulu, diisi pakai tangan kanan, kemudian kita cari tempat duduk, baru diminum. Minumnya pelan-pelan apa ke susu? Pelan-pelan. Terus apa enek sing minum pakai jebor ngene? Ada? Pernah. Ayo biasanya sing ning jeding sapa iku minum ngene? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Minum pakai jebor terus ngene. Enek-enek sing teko kran langsung ini. Krane apa? Ngutur langsung dikene. Ada yang seperti itu?
Ada, oh ya mesti ada. Jangan diulangi lagi ya. Minum pakai gelas. Terus yang ke berapa? Nah, ini ada yang belum ditulis. Minum dari gelas yang terbuat dari emas. Itu tidak boleh. Jadi lek sampean sauge yo. Sampean kewaya terus punya perabotan yang dari emas, piring dari emas, sendok dari emas. Kemudian gelas juga dari emas. Itu tidak boleh digunakan untuk makan dan minum. Karena fungsinya emas itu sebagai hiasan. Jadi enggak boleh, meskipun sampean sugih lek minum ya jangan pakai emas. Terus yang terakhir adalah setelah minum membiasakan baca doa. Doanya piye? Ya alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah cukup. Itu ya. Siapa yang minumnya pakai jebor? Isi enek apa sih jebor? Sing minumnya gawe langsung dari keran? Kayak itu kok keran. Waduh, wakeh heran kok keran. Nah, besok pakai gelas ya. Lek minum karo lungguh pakai tangan oh iya, pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Oke. Nah, ini kalau kita mengikuti perintah Rasulullah itu, maka apa yang kita dapat adalah nih, yang pertama adalah mendapat kesehatan hati dan jasmani, badannya sehat. Kemudian supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Terus minuman yang halal dapat menumbuhkan perbuatan yang baik. Oke. Sekarang, apa itu pengertiannya minuman yang haram? Ayo. Tidak boleh diminum oleh orang Islam karena adanya dalil yang jelas sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Betul. Jadi pengertian minuman yang haram adalah minuman yang tidak boleh dikonsumsi manusia secara syariat Islam. Karena dalilnya sudah jelas. Contohnya yaitu tadi khamr dan lain-lain. Nah, itu. Nah, ini kita lihat gambarnya. Ayo, perhatikan itu gambarnya anak-anak. Itu yang kanan, yang kiri itu apa? Botolnya gede, gelasnya gede kuwi. Krombacer. Apa? Krombakso, apa kuwi ya? Itu sebangsa bir. Jadi memabukkan. Jadi boleh dikonsumsi apa tidak anak-anak? Tidak boleh. Yang tengah atas itu apa? Wis air, kemudian diseni hewan yang haram untuk dikonsumsi. Itu boleh dikonsumsi apa tidak? Tidak boleh dikonsumsi. Kayak sampean duwe teh terus mari ngono dicemplungi cecak ning jerone. Oleh dipangan apa ora? Tapi kalau enggak ngerti, ya wis enggak ngerti ya enggak apa-apa. Karena saya dulu pernah, jadi habis minum kopi tiba-tiba saya minum. Lah, ternyata di dalamnya ada cecaknya. Ya kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dikasih cecak itu hukumnya haram. Terus yang bawahnya itu apa? Bir bintang. Itu boleh diminum atau tidak? Boten. Karena memabukkan. Yang atas, yang kanan, anggur merah. Yang bawahnya? Wah, wis apa kuwi mbuh. Ya, pokoknya contohnya seperti itu. Dan ini banyak dijual di toko. Jadi kalian harus hati-hati didelok. Ini minuman yang boleh apa tidak itu harus didelok, ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini dalilnya. Ini panjang dilanjut saja. Kemudian, nah ini jenis-jenis minuman yang haram. Nah itu, minuman yang berasal dari darah. Contohnya apa? Kalau minuman masuk didih. Kalau didih itu kan wis bentuknya jadi kayak makanan.
Kalau minuman darah itu ada. Jadi ada orang itu yang percaya bahwa darahnya monyet, darahnya ular itu bisa menjadi jamu. Itu boleh apa tidak? Nah, haram, jadi tidak boleh untuk dikonsumsi. Terus selanjutnya, minuman keras atau khamar, itu jelas. Kemudian yang ketiga, Minuman yang diminum dalam bejana emas. nah ini, boleh apa tidak? Boten. Kita minum gawe apa? Gawe gelas yang dari emas, tidak boleh. Terus, Minuman yang membahayakan diri. nah, contohnya apa? Khamar. Minum bensin. Nah, minum solar. Enek sing doyan solar? Enggak ada. Terus, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin. Ya kaya mau, sampean apa? Koncone ngombe es teh saut. Nah, itu boleh apa enggak? Enggak boleh, karena cara mendapatkannya tidak benar. Kemudian, Minuman yang mengandung zat yang diharamkan. nah, enek minuman, terus kemudian diiseni apa ya? Cecak, diiseni tikus. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya, nah ini sudah paham ya. Kemudian minuman dengan efek psikotropika. Psikotropika itu apa? Obat-obatan terlarang. Mengandung psikotropika itu mengandung obat-obatan terlarang yang jika dikonsumsi jadi memabukkan. Bentuknya tidak hanya cairan, bisa bentuknya seperti pil itu bisa. Itu tidak boleh jika dicampurkan dengan minuman. Nah ini silakan dibaca, cara menghindari minuman yang haram bagaimana itu dibaca ya. Terus akibatnya jika kita mengonsumsi minuman yang haram itu akan mendapatkan murka dan azab dari Allah. Itu dibaca terusnya, di buku sudah ada itu ya. Anak-anak ya, dibaca. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh soal. Ayo dibaca yang keras, contoh soalnya anak-anak. Sahib selalu minum sisa orang di warung. Jika dipadukan dengan ayat di atas, bagaimana pendapatmu terhadap perbuatan ini? Ayo, jika dipadukan dengan ayat di atas, ayatnya bagaimana? Wa qul Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi an'amtum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Nah, bagaimana? Sohib itu senengane ngombe neng warung itu, jikui bekase pengunjung warung. Apa minuman sisa itu api apa elek? Elek toh. Jadi pokoknya minuman. Nah, jika dipadukan dengan dalil di atas bagaimana pendapatmu kira-kira? Ngono iku tindakan sohib itu bagaimana? Api apa elek? Elek apa api? Hah? Ayo. Tindakan sohib seperti itu bagaimana? Hah? Jelek. Jadi dipahami soalnya. Sohib selalu minum sisa orang di warung. Jika dipadukan dengan ayat di atas, bagaimana pendapatmu terhadap perbuatan sohib itu? Dalilnya piye? Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan yang baik. Allah itu memerintahkan kepada manusia untuk memakan yang halal dan yang baik. Lalu tindakannya soalnya seperti itu bagaimana? Sing senengane mau mangani apa ngombeni apa minuman sisa itu. Baik apa elek? Hah? Jelek apa jelek?
jelek. Jelek. Jadi tidak boleh dilakukan oleh sohib. Oke. Lanjut. Nah ini. Sekarang mari kita cocokkan. Anak-anak. Itu. Susu sapi. Halal atau haram? Halal. Susu kedelai hasil mencuri. Haram. Kenapa haram? Karena didapatkan dengan zalim. Es teh. Halal. Bir bintang. Haram. Air cuka. Air cuka? Karena apa halal? Ya. Terus air kelapa. Halal. Kopi kenaan telek pitik. Haram. Karena dicampur oleh benda. Najis. Ya, selanjutnya sekarang. Ini coba anak-anak membentuk 3 kelompok diskusi. Lalu ditulis itu cari 3 minuman entah itu halal entah itu haram, lalu dijelaskan kenapa menjadi halal, kenapa menjadi haram. Ya. Oke. Saya beri waktu 5 menit untuk dikerjakan anak-anak ya. Ayo sekarang sudah selesai. Ayo dari kelompok 1, Irsyad maju ke depan. Di bawah mic-nya itu. Ayo. Yang nomor 1 apa Sat? Es teh. Es teh. Kenapa? Itu halal apa haram es teh itu? Halal. Halal. Karena apa? Karena terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan menurut syariat Islam. Iya, bagus. Tepuk tangan anak-anak. Nah. Tuh. Kemudian yang dari kelompok 2 silakan. Raya. Ayo. Apa jawabannya? Arak. Arak. Iya. Arak itu halal apa haram? Haram. Karena apa? Karena dapat memabukkan. Iya. Betul apa tidak anak-anak? Betul. Tepuk tangan. Ayo, sekarang Rois. Kelompok 3. Apa jawabannya? Dari sini. Minuman dikasih najis. Wah, contohnya apa najisnya? Cicak. Cicak. Iya, itu halal atau haram? Haram. Haram. Karena apa? Najis. Tercampur oleh Najis. najis. Itu menjadi Haram. haram. Betul apa tidak anak-anak? Betul. Tepuk tangan buat Rois. Wah. Iya, bagus. Ternyata kalian sudah memahami minuman yang halal dan minuman yang Haram. haram. Ya. Setelah kita belajar, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari pada kali ini. Ayo, silakan. Pengertian minuman halal tadi yang bagaimana? Minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan, walaupun bahan dasarnya adalah air seperti kopi, teh, jus, dan lain-lain. Iya, minuman yang memang dari dasarnya adalah yang halal secara syariat Islam. Contohnya adalah kopi, teh, jus, dan lain-lain. Kalau jenis-jenis minuman yang halal tadi yang bagaimana? Jenis-jenisnya? Hah? Jenis-jenisnya tadi yang bagaimana? Sudah lupa? Dari bahan yang Baik. Dari air yang Tidak tidak membahayakan. Kemudian air atau cairan yang tidak memabukkan. ya yang tidak memabukkan. Kemudian Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. iya, terus
Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal. Iya. Terus kalau yang pengertian minuman yang haram? Minuman yang haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam. Ya. Terus jenis-jenis minuman yang haram? Semua minuman yang memabukkan atau apabila diminum dapat merusak badan dan jiwa. Terus? Minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Ya. Terus? Minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal. Nah, itu dia. Berarti kalian sudah memahami materi kita pada pertemuan ini. Oke. Ini ada sebuah cerita anak-anak ya. Ini saya ceritain. Dulu kala ada namanya Yai Barsoso. Dia itu adalah ahli agama, ngajine pinter, sholate pinter, kemudian zikirnya juga lama, senengane iktikaf di masjid, duwe santri ribuan. Tapi ketika pada suatu hari Mbah Barsoso ini pergi ke masjid dan bertemu dengan orang yang lebih lama iktikafnya, lebih lama sholatnya, pokoknya lebih. Yang sebenarnya ini adalah iblis sing mimbo-mimbo menjadi wong sing alim. Iblis macak wong alim, wah lebih sholatnya lebih. Dan Mbah Barsoso ini enggak tahu bahwa itu sebenarnya adalah iblis. Akhirnya Mbah Barsoso ini takut kepada iblis yang mimbo-mimbo menjadi orang yang alim itu. Mbah, apa resepnya sampean itu kok ibadahnya sangat kuat? Padahal saya ini sudah ibadahnya pol-polan, tapi kok masih kalah dengan sampean. Iblisnya menjawab, saya itu beribadah seperti ini itu pengen mencari ampunan dari Tuhan. Karena dosa saya itu banyak sekali. Kalau sampean pengen seperti saya, silahkan kamu berbuat dosa. Nah, Mbah Barsoso dikonok nih. Karena Mbah Barsoso ini dari kecil nggak pernah berdosa. Loh, akhirnya kaget Mbah Barsoso itu. Loh, mosok untuk menjadi alim seperti ini saya harus berbuat dosa dulu. Iya, lek sampean tidak pernah berbuat dosa, maka sampean itu kurang semangat dalam beribadah. Iblisnya ngomong gitu. Akhirnya Mbah Barsoso mikir, waduh saya harus berbuat dosa apa ya agar ibadah saya menjadi lebih kuat. Takok neng ini iblis. Iblisnya jawab gini, kamu murtad saja, terus nanti masuk Islam lagi. Itu nanti kamu akan lebih semangat dalam beribadah. Mbah Barsoso takok, waduh kalau murtad itu sudah terlalu dosa yang paling berat itu, tidak bisa saya. Akhirnya Mbah Barsoso gak gelem. Terus ganti, saya tidak mau kalau murtad. Dosa yang lebih kecil lagi apa? Iblisnya jawab, kalau kamu tidak berani murtad, berzina saja. Terus Mbah Barsoso juga bingung, waduh kalau berzina itu kan dosanya lebih juga masih berat itu. Mbah, saya tidak berani kalau berzina. Akhirnya Mbah Barsoso enggak gelem. Iblisnya memberi tambahan lagi,
Bagaimana kalau membunuh orang? Wah, Mbah Barsoso juga nggak mau. Waduh, kalau membunuh orang itu dosanya juga besar. Akhirnya iblisnya memberi saran. Ya wes, kalau kamu dosa-dosa yang besar nggak mau, silahkan mabuk saja, minum homer. Akhirnya Mbah Barsoso mikir, wah dipikir, wah iki dosane gak pate abot. Nanti nggak apa-apa lah. Ya wes setuju. Nah, akhirnya Mbah Barsoso itu memberanikan diri untuk berbuat dosa yang direncanakan dengan cara minum apa? Minum homer. Akhirnya setuju. Yang Mbah Barsoso itu sebenarnya nggak tahu itu ternyata iblis. Akhirnya diikuti kata-kata orang itu. Akhirnya Mbah Barsoso beli homer, kemudian diminum, akhirnya mabuk berat, ya toh. Terus bakule kui ternyata wayu. Karena nggak sadar, bakule diperkosa. Diperkosa, cah. Akhirnya berapa dosa yang dilakukan Mbah Barsoso? Minum homer, kemudian memperkosa. Karena takut ketahuan, Mbah Barsoso ketika sadar, akhirnya itu sing wong wedok kuwi akhirnya dibunuh malah. Berapa dosa dilakukan? 3 kali. Akhirnya Mbah Barsoso bagaimana? Ditangkap oleh, kalau sekarang polisi, kalau zaman biyen kan ya semacam polisi gitu. Akhirnya Mbah Barsoso diadili, ya toh, diadili. Ternyata dijatuhi hukuman apa anak-anak? Hukuman gantung. Harus dibunuh, karena membunuh orang hukumannya harus dibunuh. Berapa dosa yang dilakukan oleh Mbah Barsoso jadinya? Sudah minum homer dosa, terus apalagi? Berzina. Kemudian yang ketiga adalah membunuh. Itu gara-gara minum homer itu. Tidak sadar, kita kehilangan akal, akhirnya melakukan 3 dosa dalam satu waktu sekaligus. Setelah itu apa? Setelah hampir digantung itu, si setan yang mimba-mimba itu hadir lagi. Waduh, saya ini Mbah Barsoso itu takok pada setan, loh saya kok malah hampir digantung ini, bagaimana setan? Apa? Mbah, loh berarti kurang satu lagi ini, sampean bikin dosa lagi, nanti saya yang akan nolong. Setan yang ngomong, dosa apa lagi? Silahkan kamu murtad, tidak mengakui Islam, nanti kamu saya tolong, jari setan yang. Akhirnya Mbah Barsoso itu ikrar bahwa keluar dari Islam. Detik-detik akhir itu ketika mau digantung, melakukan ikrar keluar dari Islam. Berarti berapa? 4 dosa dilakukan Mbah Barsoso dalam satu waktu. Itu hanya karena gara-gara minum homer. Ya itu contohnya, kalau kita minum minuman yang tidak halal dan baik itu secara tidak sengaja nanti akan membuat kita melakukan dosa-dosa yang selanjutnya. Akhirnya Mbah Barsoso digantung, meninggal dalam keadaan murtad. Meskipun Mbah Barsoso itu awalnya adalah wong alim, wong pinter, wis duwe murid akeh, tapi ketika terlena, ketika merencanakan untuk melakukan dosa, maka akhirnya akan menjadi su'ul khotimah. Tidak husnul khotimah. Meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, itu contoh ceritanya. Diling-iling, iling toh? Cerita tentang Mbah Barsoso. Nah, itu
Anak-anak ya, sebagai kesimpulannya seperti itu. Silakan anak-anak untuk berdoa. Monggo ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kita pada pagi ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi